Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Lampung Tengah pada Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri jajaran anggota Dewan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kesepakatan bersama ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Dokumen perubahan KUA dan PPAS disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, capaian program pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya. Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD 2025. Sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Abipur, Tapi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para peserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani konvensi pada hari ini sebanyak 37 anggota dari 50 anggota Dewan. Sebelum kita lanjutkan, saya minta sekretariat menghitung ulang siapa tahu ada penambahan anggota yang hadir. Saya persilakan. Setelah dilakukan penghitungan ulang anggota yang hadir, ternyata ada tambahan 34 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 4 Agustus 2025, rapat ke-15, masa sidang ketiga, tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Kabupaten. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan pengantar rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati, selanjutnya DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, tabipun. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun perubahan kebijakan umum APBD, KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama yang berpedoman pada perubahan RKPD. Adapun yang melatar belakangi perubahan kebijakan umum APBD KUA Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 disebabkan
juta rupiah dari semula sebesar 341 miliar 674 juta 349.908 rupiah menjadi sebesar 393 miliar 174 juta 349.908 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 82 miliar 369 juta 477.313 rupiah 25 sen dari yang semula sebesar 2 triliun 616 miliar 536 juta 148.956 rupiah menjadi sebesar 2 triliun 616 miliar 536 juta 148.956 rupiah menjadi sebesar 2 triliun 534 miliar 166 juta 671.642 rupiah 75 sen. Yang kedua, belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga sebesar 336 miliar 394 juta 126.170 rupiah 99 sen dari semula anggaran murni sebesar 2 triliun 969 miliar 544 juta 635.394 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 3 triliun 305 miliar 938 juta 761.564 rupiah 99 sen. Pergeseran angka ini terjadi pada yang pertama, belanja operasi mengalami penurunan sebesar 31 miliar 348 juta 16.391 rupiah 1 sen dari semula anggaran murni sebesar 2 triliun 191 miliar 103 juta 21.200 rupiah menjadi sebesar 2 triliun 159 miliar 754 juta 4.808 rupiah 99 sen. Yang kedua, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 357 miliar 678 juta 160.962 rupiah dari semula anggaran murni sebesar 272 miliar 182 juta 70.204 rupiah menjadi sebesar 629 miliar 860 juta 231.166 rupiah. Yang ketiga, belanja tidak terduga tetap sebesar 15 miliar rupiah. Yang keempat, belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 10 miliar 64 juta 581.600 rupiah dari yang semula sebesar 491 miliar 259 juta 543.990 rupiah menjadi sebesar 501 miliar 324 juta 125.590 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 377 miliar 888 juta 603.484 rupiah 24
dari yang semula 52.500 juta rupiah menjadi 430.338.484 rupiah 24 sen. Pengeluaran pembiayaan disepakati meningkat sebesar 10.625 juta rupiah dari yang sebelum perubahan sebesar 41.863.470 rupiah setelah perubahan menjadi sebesar 51.769.470 rupiah. Adapun rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait pembiayaan daerah yang berasal dari pinjaman agar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh indikator terkait perhitungan angka pinjaman harus dihitung kemampuan fiskal agar tidak terjadi telat atau bahkan gagal bayar. Yang kedua, terkait program yang direncanakan agar benar-benar baik sehingga waktu masih memungkinkan untuk pelaksanaannya. Ketiga, agar dalam perhitungan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat dan teliti. Keempat, dalam menyusun program dan kegiatan serta dalam penganggaran jangan hanya copy paste dari tahun lalu. Akan tetapi program tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial dengan anggaran yang akuntabel. Kelima, penambahan anggaran yang cukup untuk program bantuan hukum. Keenam, sosialisasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tentang e-katalog. Ketujuh, evaluasi semua program dan kegiatan hingga tidak ada anggaran yang membazir. 8. Perbaikan infrastruktur jalan jangan hanya berdasarkan SK, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi yang mendesak. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang telah disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pertama, bahasa Kampun Mbak Nyamandio buat bahasa Sikan kurang 7 di Metegupa, maaf Kalipuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi 4 Agustus 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua PB Antoni SGN. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Oktavia Aspriani yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD. Saudara Bupati dan setara rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Saya ulangi, dapat disepakati? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Dengan telah disepakati KUA dan PPAS, untuk itu rapat paripurna pada hari ini akan kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, pimpinan DPRD, untuk dapat dipersilakan di tempat yang telah disediakan. Kepada anggota Forkopimda mohon dapat ikut menyaksikan. Saya persilakan.
udah mah biasa kan, kita nunggu forum dulu kan, nunggu anggota dewan hadir semua, jadi tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Terus kalau terkait perubahan ini Ketua, harapannya apa nih kita dengan adanya sedikit perubahan dari anggaran? Ya, yang pasti kan Lampung Tengah kan PR sangat banyak, terutama terkait dengan infrastruktur milik masyarakat. Nah, itu kita sebagai lembaga DPRD yang salah satu penyelenggaraan daerah, kita bersama-sama bagaimana problem tersebut bisa diatasi, tapi tetap tentu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan dan tahapan-tahapan yang semestinya buat. Jadi tadi udah kita sahkan ya Ketua terkait peminjaman dana itu Ketua. Tadi Ketua PPS disampaikan seperti itu, bahwa kesepakatan peserta, kesepakatan paripurna pada hari ini bahwa disepakati antara pemerintah daerah dan bupati dan DPRD, disepakati buatan PPAS. Ketua, sedikit Ketua, untuk fokus anggaran kerjasama antara pemerintah dan DPR ini, apa nih yang bakal dilakukan di anggaran perubahan? Ya, yang pasti kan kita tupoksi masing-masing, eksekutif dengan tupoksinya, kita dengan tupoksi itu di bidang anggaran. Nah, tentu apa yang diajukan oleh kawan-kawan eksekutif dibahas oleh di DPRD melibatkan anggaran, ya tentu kita bahas nanti setelah disepakati baru kita paripurna. Untuk anggaran perubahan ini fokus titiknya kemana nih? Pembangunan apa aja? Ya, ada banyak hal, kan kemarin ada perubahan RKPD dan sebagainya. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di RKA yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Ini apa tanggapan Pak Bupati? Ya, semoga PBDP yang disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah bermanfaat untuk masyarakat kita di Kabupaten Lampung. Tadi kan salah satu pesan dari Banang itu kan efektivitas dari penggunaan anggaran, salah satunya terkait pinjaman keuangan daerah itu rencananya mau kita gunakan untuk apa aja Pak Bupati? Efektivitas itu beda sama dengan yang ditanyakan, itu tidak bisa digabungkan. Efektivitas dari penggunaan yang ada, kita harus efektif menggunakan, jangan copy paste dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk hal-hal apa prioritas ke depan, itu sesuai dengan apa mandat dari masyarakat, perbaikan infrastruktur di tengah masyarakat. Apapun yang dilakukan pemerintah daerah akan bekerja sesuai apa yang dimandatkan masyarakat, melakukan segala hal yang masih sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia untuk percepatan perbaikan jalan-jalan yang ada di tempat ini. Oh iya, satu lagi Pak Bupati, ini kan pagi tadi itu Pak Imam itu kan dilantik di Pringsewu, artinya sekarang ini ada kekosongan untuk posisi Bapeda. Nah, mungkin PLT-nya gimana tuh Pak Bupati? Kalau saya dia boleh nggak? Kira-kira siapa PLT-nya Pak Bupati? Saya baru tahu sekarang. Saya biasanya kayak gitu, kadang-kadang duduk dulu, berpikir dulu, kemudian sebat dulu, merokok dulu, ngopi dulu, nanya, kondisi tenang, keluar sendiri namanya. Jadi untuk saat ini mungkin sekretaris PLT-nya itu gimana? Saya belum bisa jawab, kita lihat besok.